Tuhannya, perempuan bagi orang awam hanyalah mahal. Namun, kuat hati kami jauh dari kata muda. Kau boleh merendahkan sikap dan watak bicara tentang aku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Raga boleh terpaksa, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan kisah ini untuk para wanita kuat di muka bumi pertiwi. Inilah Kartini, selamat menyaksikan. Jepara, Senin Pahing, 21 April 1879. Lahirlah seorang perempuan yang merupakan keturunan bangsawan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini merupakan putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayu Masirah. Peraturan kolonial saat itu mengharuskan seorang bupati beristrikan bangsawan. Karena Mas Ayu Masirah bukanlah seorang bangsawan, melainkan putri dari kiai, maka Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Nurjang, keturunan langsung Raja Madura. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, ia berkesempatan sekolah di Rupes School. Namun, karena adat istiadat Jawa pada saat itu, sayangnya ia hanya bersekolah sampai usia 12 tahun dan harus melakukan pendidikan. Wes wancine adik-adikmu masuk kamar penyitaan. Dewi, Ibu. Ayo masuk. Sejak semua Kang Mas dan Mbak Yu kita di luar dalam, aku si paling kloso di sini. Kalian ngerti kan? Mesti nurut sopo. Ngertos Mbak Yu, tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini, baru saya alami sekarang Mbak Yu. Kok ngomong apa? Pegel? Nah, itu. Kowe arep pegel terus-terusan. Dadi Raden Ayu iku, kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Gelem kowe. Apa tidak ada pilihan lain, Mbak Yu? Rono. Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Wes, ayo, adik-adik, ayo. Nih, gelap. Iki. Lawang iki, batas dunia luar kamar iki. Kamar kita iki, satu-satunya tempat di Jepara di mana kita iso dadi diri kita sendiri. Kowe iso guyu sabebasmu, ngumbar untuk sakarepmu. Nah, guyu, ayo guyu. Boten, Mbak Yu. Ojo ngundang aku Mbak Yu, ayo. Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ora usah perlu promo, ora usah perlu boso karo aku. Panggil aku Kartini saja. Kartini. Trina.
Wes wancine awake dhewe dadi diri kita sendiri. Saiki bocor iki buku apa? Beberapa hari kemudian, ayahnya mengajak Kartini, Rukmini, dan Kartini berkunjung ke rumah Nyonya Belanda untuk menunjukkan karya mereka. Nyuwun sewu Kang Mas, apa Kang Mas sampun yakin bahwa anak-anakmu ada di pingitan? Ya pancen masih dipingit, tapi tak kasih pelanggaran. Tak usah khawatir. Tinil di Mini, ayo. Sesampainya di rumah Nyonya Belanda, Kartini dan kedua adiknya disambut hangat oleh Nyonya Belanda. Hai Kartini, sudah lama kamu tidak berkunjung. Iya ibu, sengaja saya dan adik-adik saya kesini untuk memperlihatkan ini. Ini karya kamu? Iya ibu. Indah sekali. Apa ini? Wayang? Benar ibu, itu karya saya. Wah, hebat. Kalian benar-benar membuat saya kagum. Kalian sangat kompak seperti Head Clover Blade. Head Clover Blade. Ya, daun semangki. Ibu, bimbing saya menjadi penulis seperti ibu. Kamu sudah jadi penulis yang baik, sayang. Saya ingin tulisan saya diterbitkan ibu. Bisa kita coba. Saya punya beberapa kawan jejak di majalah dan koran. Tapi jangan khawatir, ibu akan membantu kamu. Jurnal ini untuk kamu. Lihatlah bagaimana mereka mengembangkan gagasan dalam tulisan. Terima kasih ibu. Setelah lama berbincang, Raden Aryo, Kartini, dan kedua adiknya kembali ke rumah. Perjalanan mereka terhenti ketika Kartini melihat beberapa warga perempuan yang sedang berkumpul. Karena penasaran, Kartini pun menghampiri. Setelah lama berbincang, Kartini tertarik menanyakan sesuatu. Nalika nikah, pirang umurmu? 14 tahun, Dok. Iki anakmu? Sanes Dok. Jengko putu kula, anak ibu Niko. Yang oma-oma dia umur piro? 15. Miris sekali melihat keadaan bangsa saat ini. Pada usia mereka yang masih muda, seharusnya kini sedang sibuk mengenyam pendidikan, bukan menimang anak apalagi cucu. Ya wes, kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, Bu Jeng, hati-hati. Kartini melanjutkan perjalanannya ke rumah. Setelah kejadian tadi, ia membantu sangat bertemu pamit. Dari kebun. Tidak, Romo. Terimalah pinangan dari Raden Aryo. Dia adalah seorang bangsa negara. Bersamanya hidupku akan cukup. Ini bukan masalah kecukupan hidupku, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan kita. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Baiklah, Romo. Ni akan menikah. Tetapi sebelum itu, Ni
Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup! Tradisi? Tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Bu. Terserah kamu saja. Hingga saatnya tiba, mau siap atau tidak, kamu tetap harus menikah. Wes deh aja. Silahkan nih, apapun itu asal kau setuju. Nanti kau temui Romo. Romo tunggu. Malam harinya, Raden Aryo dan Raden Ajeng Marja sedang berbincang. Tidak lama kemudian, Kartini datang menghampiri ayah dan ibunya. Sudah terpikirkan nih? Saya rasa sudah, Romo. Ayo duduk. Lalu sebutkan apa itu syarat-syaratnya. Ingkang kaping setunggal. Saya tidak mau mencuci kaki pun Kang Mas Joyo Adiningrat buatan panggil. Ingkang kaping kalih. Saya tidak mau dibebani dengan peralatan soal sambuni yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Pilih! Kamu harusnya bersyukur. Bupati yang melamarmu, bukan petani. Apa yang harus disyukuri dari seorang pria yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Wes. Ayo nih, teruskan. Ingkang kaping 3, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Saya ingin Yuna Sirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yuna Sirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Ibu lagi. Cepat-cepat ditulis syarat saudara tadi, terus diatur ke Bupati Rembang. Setelah Kartini memberikan syarat-syaratnya, beberapa hari kemudian Bupati Rembang datang ke rumahnya untuk membicarakan syarat tersebut. Mas Ajeng, Raden Arasili sudah datang. Kang Mas, Bupati Rembang. Lah, panggil Tini cepat. Iya, Kang Mas. Duduk. Raden, bolehkah aku berbicara berdua saja dengan Kartini? Ya tentu, silakan. Bisakah aku meminta waktumu sebentar? Jika aku berkata tidak, aku tahu kau akan meminta sebagian waktu. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah kuketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, untuk berbicara tentang hal meminang, kau hanya perlu mengutarakannya pada ayahku. Sedangkan ayahku pun tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu itu, Raden. Tapi memang itulah yang aku rasakan, Kartini. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Apa maksud perkataanmu itu, Kartini? Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun, cinta yang kau punya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita.
Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Dalam salah satu syaratku, terdapat bahwa calon suamiku harus membantu aku mewujudkan cita-cita. Tetapi, hal itu kembali lagi kepadamu, Raden. Kau bisa meminangku asal kau setuju. Beda lagi dengan halnya kau tidak setuju. Baiklah Kartini, aku mengerti. Bagaimana, Raden? Aku sudah mempertimbangkan syarat dan pengakuan Dek Ajeng tadi. Aku ikhlas menerima semua syarat-syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Akan kudirikan sekolah untukmu. Biarkan aku memperjuangkan cintaku. Piye Dek Ajeng? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Pernikahan ini akan terjadi. November 1903, Kartini dan Raden Arya Singga menikah tanpa adat istiadat mencium kaki pengantin laki-laki, tanpa memakai baju pengantin dan tanpa senyuman yang terpancar dari pengantin perempuan. Akan tetapi, satu hal yang membuat Kartini tersinggung, yaitu teringatnya ada satu syarat yang dia berikan, membawa Nyonya Sirah kembali ke rumah depan dan dianggap sebagai Raden Ayu. Nyuwun sewu Romo. Pamit ya. Nyuwun pamit Bu. Raden Ayu. Setelah bertahun-tahun pernikahan Kartini dan Raden Arya Singgi, keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita semakin menggebu. Berkat pilihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madinah, Cirebon, dan daerah lainnya. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya yang bernama Susai Jojoadiningrat. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartini lah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia di muka bumi. Selamat jalan, Raden Ayu. Desa takkan melupakan.
satu makna ditutup dengan sebuah perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan